Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Maulana Zulfa dari kelas 11 TJKT 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian remote server dan juga akan mengerjakan cara menginstalisasi dan juga mengkonfigurasi remote server. Di sini kita menggunakan aplikasi VirtualBox ya. Dan alat dan bahan yang kita perlukan di sini kita menggunakan VirtualBox dan juga Debian 11.2.0. Kita langsung saja pada pengerjaannya untuk menginstalisasi. Di sini untuk jika sudah masuk ke tampilan VirtualBox-nya, kita pencet yang new. Lalu di sini kita masukkan saja nama Telkom. Lalu setelah itu kita langsung ke ISO image, klik dan kita pilih yang Debian 11.2.0. Jika sudah, kita langsung lewat saja ke bagian yang skip ini. Di bagian ini kita checklist, lalu finish. Lalu setelah itu kita masuk ke setting. Jika sudah masuk ke tampilan setting, kita ke network. Lalu untuk di bagian attach to netnya, kita ubah yang asalnya net menjadi host only adapter. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian ini, promiscuous mode, yang asalnya deny menjadi kita ubah menjadi allow all. Nah, di sini sudah, kita langsung oke saja. Nah, setelah itu kita pencet startnya dan kita akan lanjut ke cara menginstalisasi remote servernya. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan untuk menginstalisasi remote servernya. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang install. Lalu kita akan memulai instalisasi remote servernya. Nah, untuk di pilihan bahasa ini kita pilih Inggris. Lalu di bagian country, territory or area, kita pilih yang order. Lalu untuk kontinen or regionnya kita pilih Asia. Nah, lalu di bagian country, territory or areanya kita pilih Indonesia. Nah, jika sudah, kita masuk ke country to base default local setting. Kita pilih yang United States. Lalu di sini bagian key map to use, kita pilih yang American English. Di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke configure the network. Di bagian continue without a default route-nya, kita pilih yang yes. Lalu di sini kita disuruh masukkan name server address. Kita masukkan saja Telkom. Lalu di sini kita continue. Lalu untuk di bagian hostname-nya, di sini udah ada Debian, lalu kita tambahkan .com. Lalu continue. Lalu jika sudah, kita di sini di bagian setup user and password, kita di bagian passwordnya disuruh masukkan passwordnya. Kita di sini menggunakan root. Lalu di sini kita disuruh masukkan kembali password yang tadi kita gunakan. Di sini kita ketik root, lalu continue. Di sini kita di bagian full name for the new user, kita masukkan saja nama Telkom. Lalu kita continue saja, dan di bagian username-nya juga untuk akunnya kita continue saja untuk nama Telkom. Nah, di sini di bagian choose passwordnya buat user baru, kita pilih saja, ketik saja root untuk passwordnya. Lalu continue. Di sini kita disuruh masukkan kembali password yang tadi kita ketik, yaitu root, untuk memverifikasi. Lalu continue. Nah, untuk di bagian configure the clock, select a city in your time zone, kita pilih bagian waktu barat, western. Di
sini kita tunggu untuk loadingnya. Nah, untuk di bagian partition disknya kita pilih yang paling atas, lalu select disknya cuma ini, jadi pilih yang ini. Untuk di bagian partitioning scheme-nya kita pilih yang ketiga. Lalu di sini kita masuk ke finishing. Di sini ada finish, kita pilih yang finish. Lalu di bagian write the change to disk kita pilih yang yes. Di sini kita menginstalling the base system cukup lama ya, kita tunggu. A few moments later. Nah, di sini kita sudah melakukan downloadnya. Lalu di bagian configure the page click manager, di bagian scan extra installation media kita pilih yang no. Lalu di bagian use a network mirror kita pilih juga yang no. Lalu di sini kita menginstal softwarenya. Nah, untuk di bagian ininya configuring popularity contestnya, di bagian participate in the page usage survey-nya kita pilih yang yes. Nah, lalu kita masuk ke software selection. Di sini kita untuk memilih software buat yang diinstalnya kita hapus yang berbintang. Lalu kita continue saja. Sekarang kita masuk ke tahap install the group bootloader. Di bagian install the group bootloader ini kita pilih yang yes. Nah, di bagian device for bootloadernya kita pilih yang bawah. Nah, di sini kita menginstal group bootloadernya. Nah, sudah selesai ya, finish di instalasinya. Di sini instalasi komplit. Lalu kita pilih yang continue. Nah, di sini sudah masuk ya ke bagian ke tahap untuk mengkonfigurasi remote servernya. Nah, di sini kita masuk ke untuk memasukkan Debian loginnya. Kita masukkan di sini ketik root, lalu enter. Lalu untuk password juga kita ketik root, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik untuk mengkonfigurasi IP addressnya, kita ketik nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, lalu enter. Lalu jika sudah masuk ke sini, kita ke bagian allow hotplug-nya. Di sini allow hotplug-nya kita hapus dan diubah menjadi auto. Lalu di bawahnya ada DHCP. DHCP-nya kita hapus. Lalu kita ketik static. Nah, lalu di bawahnya kita ketik juga addressnya. Kita menggunakan address yang gampang, yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk netmax-nya, netmax spasi 255.255.255.0. Nah, di sini kita lalu pencet Ctrl X, lalu di sini kita cet Y, lalu enter. Lalu setelah itu kita restart networknya dengan cara ketik garis miring etc garis miring init titik D garis miring networking spasi restart. Di sini kita enter.
Lalu kita masuk ke instalasi paket SSH servernya. Di sini kita ketik apt spasi install spasi open SSH strip server. Lalu setelah itu kita enter. Kita salah di enable locket package-nya, maka kita ulang lagi. Di sini kita ketik apt spasi install spasi open SSH strip server, enter. Lalu di bagian ini kita tekan Y, lalu enter. Lalu setelah ini kita masukkan kaset Debian-nya di video Debian-nya dengan cara di sini kita ke device, lalu ada optical device, kita pilih yang Debian 11.2.0. Lalu jika sudah dimasukkan kita enter. Kita tunggu progresnya sampai 100%. Nah, di sini jika sudah, kita cek paket OpenSSH yang sudah tadi kita installnya dengan cara ketik dpkg spasi strip l spasi open SSH strip server. Lalu setelah itu kita enter. Nah, jika sudah, di sini ada tampilan II open SSH strip server. Di sini maka paket sudah terinstall. Lalu di sini kita klik ctrlc. Jika sudah, klik ctrlc, kita konfigurasi pada file SSHD config-nya. Di sini kita ketik salah. Kita Ctrl C lagi. Lalu di sini kita ketik nano spasi garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD /config. Lalu jika sudah, kita enter. Nah, jika di bagian sini kita masuk ke bagian sini, lalu kita ke bawah. Untuk di bagian port ini kita bisa ubah. Kita akan mengubahnya menjadi port 2025. Di sini sebelum diubah kita hapus dulu pagarnya. Nah, jika sudah, kita ubah menjadi port 2025. Nah, jika sudah, kita ke bawah lagi untuk mengecek di bagian permit root loginnya. Nah, di sini permit root loginnya kita hapus yang pagarnya. Lalu setelah itu kita prohibit passwordnya, kita ubah menjadi yes. Nah, jika sudah diubah menjadi yes, kita klik ctrlx, lalu Y, lalu enter. Nah, jika sudah, kita akan merestart SSH-nya dengan cara ketik garis miring etc garis miring init titik D garis miring SSH spasi restart. Lalu di sini kita enter saja. Lalu jika sudah, kita akan mengecek dengan cara mengirim pesan ping spasi menggunakan IP address yang kita tadi masukkan, yaitu 10.10.10.1. Lalu jika sudah gini, kita enter. Nah, di sini kita menerima pesan balasan dari jaringannya, dari remote servernya dengan balasan 64 bytes from 10.10.10.1. Maka di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi remote servernya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.